Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 di sini akan menyampaikan tentang salah. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan pembahasan tentang soal-soal dari bab 1 sampai bab 7. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3, saya Salma Khotiatul Rizky Munir, NPM 200810101025, dan selanjutnya ada teman saya. Baik, nama saya Ahmad Hilmandani dengan NPM 2008-10157. Lalu selanjutnya ada rekan saya, Mas Rizky. Perkenalkan, nama saya Rizky Khoyrul Wahidin dengan NPM 200810101082. Saya Rajaula Edward dengan NPM 200810100166. Untuk pembahasan yang pertama, akan membahas soal dari bab pertama. Yang pertama ada tujuan dari sistem operasi. Sistem operasi bertujuan untuk mengolah sumber daya pada komputer, sehingga pengguna dapat menjalankan komputer dengan mudah dan efisien. Sistem operasi menyediakan layanan bagi pengguna supaya dapat menjalankan software pada komputer dan mengalokasikan sumber daya untuk program, sehingga software dapat berjalan dengan baik karena mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Sistem operasi menciptakan hubungan antarmuka untuk para pengguna yang dijadikan untuk interaksi atau sebagai penghubung dengan pengguna komputer yang tidak memiliki bahasa komputer dan juga memiliki sistem I/O agar tidak terjadi kesalahan pada sistem. Sistem operasi membuat pengguna menjadi lebih efisien dalam menjalankan. Sistem operasi membuat pengguna menjadi lebih efisien dalam menjalankan komputer. Ada saatnya untuk sistem operasi membuang sumber daya atau mengurangi penggunaan sumber daya pada komputer, yaitu pada saat suatu program sistem dijalankan bersamaan. Tapi ada salah satu yang harus didahulukan. Sistem tetap berjalan meskipun harus mendahulukan salah satunya. Tapi hal itu tidak membuat masalah bagi program lainnya. Contohnya pada interupsi. Interupsi terjadi jika hardware atau software memanggil prosesor. Jika ada interupsi, maka prosesor harus dihentikan. Harus menghentikan sistem lain yang sedang berjalan, beralih untuk mendahulukan interupsi dengan menjalankan servis rutin. Jika proses interupsi di servis rutin sudah selesai, maka sistem yang tadi tertunda bisa dilanjutkan lagi. Lalu untuk soal yang ketiga, ada kesulitan yang dihadapi oleh programmer saat mengoperasikan sistem, yaitu adalah masalah waktu. Hal ini dikarenakan karena sistem real-time memiliki batasan waktu yang sudah ditentukan. Jika tugas yang dikerjakan sistem tidak selesai dalam jangka waktu tertentu, maka sistem tersebut gagal dan akan terjadi error. Sistem real-time akan berfungsi jika tugas yang dikerjakan dapat berhenti dalam batasan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 4, kesulitan yang dihadapi programmer saat pengoperasian sistem yaitu masalah waktu. Hal ini dikarenakan sistem real-time memiliki batasan waktu yang sudah ditentukan. Jika tugas yang dikerjakan sistem tidak selesai jangka waktu, maka sistem tersebut gagal dan akan terjadi error. Sistem real timer akan berfungsi jika tugas yang dikerjakan dapat berhenti dalam batasan waktu. Aplikasi atau software pada sistem operasi bertujuan untuk memudahkan user dalam menangani pekerjaannya. Dengan pentingnya peran aplikasi, maka aplikasi pada sistem operasi harus disertakan. Namun, disarankan untuk pengguna menggunakan aplikasi yang telah tertanam pada sistem operasi. Karena pihak pengembang sistem operasi telah memasukkan aplikasi yang nantinya bekerja maksimal di sistem operasi tersebut.
Selain itu, memungkinkan untuk memanfaatkan fungsi di kernel lebih maksimal. Apabila seharusnya tidak boleh begitu saja langsung dipasangkan pada sistem operasi, alasan ialah aplikasi tersebut bukan aplikasi yang terpasang langsung pada sistem operasi. Dikhawatirkan aplikasi tersebut tidak sesuai dengan sistem operasi. Ketidaksesuaian tersebut akan menimbulkan perlambatan kinerja pada kernel. Selain itu, juga akan timbul software bloat. Software bloat merupakan penurunan kinerja komputer dikarenakan penggunaan memori berlebih atau suatu software memiliki persyaratan perangkat keras lebih tinggi daripada perangkat keras pengguna. Pada mode kernel, sistem pertahanan yang diterapkan merupakan sistem pertahanan tinggi. Kernel dapat mengatur sumber daya pada komputer dan melindungi hardware. Fungsi pada kernel dapat diakses ketika suatu software membutuhkan sumber daya dari hardware. Jika terdapat suatu kegagalan pada satu sistem pada kernel, maka dimungkinkan seluruh pemrosesan pada komputer akan berhenti. Pada mode user atau pengguna, akses yang diberikan hanya terbatas pada kebutuhan user, sehingga sistem pertahanan pada mode user agak lemah dibandingkan dengan mode kernel. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Mas. Baik, untuk nomor 7 perlu diketahui bahwa privilege instruction merupakan instruksi yang hanya terdapat pada kernel mode. Untuk instruksi-instruksi yang termasuk privilege adalah set value of timer, clear memory, turn off interrupt, modify entries in device status table, and access I/O device. Set value of timer atau mengatur waktu penggunaan merupakan privilege instruction. Jika pengguna menjalankan aplikasi sampai penghitung waktu berhenti, maka sistem operasi akan menghentikan aplikasi tersebut secara paksa. Instruksi kedua ialah clear memory atau pembersihan memori. Sistem operasi akan memeriksa dan membersihkan memori ketika diminta untuk membersihkan. Kesulitan yang dapat dialami ketika menyimpan sistem operasi dalam partisi memori yang tidak dapat diubah oleh pengguna ataupun sistem operasi itu sendiri atau read-only adalah ketika sistem operasi tersebut mengalami bug, maka tidak ada cara untuk memperbaiki bug atau memperbarui sistem operasi tersebut. Kesulitan lainnya adalah semua data-data penting pengguna tidak bisa disimpan di memori yang dilindungi, karena memori tersebut tidak dapat diubah oleh pengguna ataupun sistem operasi itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tadi. Saat ini, beberapa prosesor sudah mendukung multiple mode dengan memisahkan perbedaan dalam mode kernel dan mode user. Salah satu contohnya adalah perbedaan dalam sintaks pada kernel. Misalnya, suatu sintaks pada kernel dapat membuat perangkat USB untuk menjalankan driver tanpa harus berganti ke mode kernel terlebih dahulu. Contoh lainnya adalah perbedaan dalam mode user. Misalnya, menyediakan kebijakan keamanan yang lebih nyaman untuk pengguna, seperti kumpulan pengguna yang tergabung dalam satu grup dapat mengeksekusi program satu dengan program pengguna lainnya. Sebuah program dapat menghitung waktu real-time dengan menggunakan interupsi timer. Caranya dengan mengatur timer pada program untuk beberapa menit ke depan, kemudian biarkan program. Ketika program terpicu oleh interupsi, maka program tersebut akan memperbarui status lokalnya, di mana status lokal tersebut digunakan untuk menangkap interupsi yang sudah diterima. Kemudian ulangi cara yang sama ketika interupsi naik. Cache merupakan bagian yang penting yang berada di dalam sebuah komputer. Cara kerja cache secara singkat diawali ketika user ingin menjalankan sebuah perintah di komputer, lalu komputer akan mengenali perintah tersebut sebagai sebuah informasi, dan komputer akan mencari informasi yang diminta oleh user dalam cache memori terlebih dahulu
Bila tidak ditemukan, maka komputer akan mencarinya di memori utama dan meletakkan salinan informasi tersebut di cache memori dengan asumsi komputer akan membutuhkan informasi lagi. Oleh karena itu, dengan adanya cache memori dapat mempercepat kinerja komputer dan mempercepat proses pengambilan sebuah informasi, karena tanpa memori cache, komputer harus mencari informasi di memori utama yang akan membutuhkan waktu lebih lama. Namun, penggunaan cache juga menimbulkan sedikit permasalahan, yaitu ketidakkonsistenan, yaitu ketika data di memori utama berubah, maka data yang berada di cache juga akan berubah. Desain cache merupakan persoalan yang penting karena cache memiliki ukuran yang terbatas. Selain itu, cache memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan memori biasa. Oleh karena itu, kita tidak dapat membuat cache memori seukuran memori yang lebih besar karena hal tersebut akan membuat komputer tersebut menjadi tidak terjangkau. Untuk selanjutnya, bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan sistem call. Dalam komputasi, sistem call merupakan program komputer yang meminta layanan dari kernel sistem operasi. Sistem call menyediakan layanan sistem operasi ke program pengguna melalui Application Program Interface atau API. Sistem call menyediakan antarmuka antara proses dan sistem operasi untuk memungkinkan pengguna meminta layanan dari sistem operasi tanpa harus mengetahui bagaimana proses dari program ke sistem kernel. Yang kedua, tujuan command interpreter dan alasan command interpreter terpisah dari kernel. Command interpreter membaca perintah dari pengguna atau dari file perintah lalu mengeksekusi perintah tersebut. Biasanya pengeksekusian command interpreter yakni dengan mengubah perintah tersebut menjadi satu atau lebih panggilan sistem. Command interpreter biasanya bukan bagian dari kernel karena command interpreter dapat berubah-ubah. Yang ketiga, panggilan sistem yang harus dijalankan oleh command interpreter atau shell untuk memulai proses baru pada sistem Unix. Dalam sistem Unix, panggilan sistem fork perlu diikuti oleh panggilan sistem exec untuk memulai proses baru. Bayangan panggilan sistem fork yang saat ini sedang mengeksekusi sebuah proses, sementara sistem exec melapisi proses baru berdasarkan suatu yang berbeda dan dapat dieksekusi selama proses berlangsung. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan program sistem. Program sistem adalah sistem perangkat lunak yang mengatur hardware dan dasar sistem operasi. Program sistem memiliki tujuan yaitu membantu dalam mengelola sistem yang sedang berjalan. Misalnya, saat menghidupkan komputer, program sistem dibutuhkan untuk membuat komputer dapat digunakan sesuai dengan interupsi. Program sistem membantu dalam pengembangan sistem perangkat lunak komputer dan mengendalikan operasi komputer. Dalam program sistem, terdapat berbagai panggilan sistem dengan fungsi berbeda-beda yang akan memudahkan pengguna dalam menyelesaikan program. Keuntungan dan kelemahan dari pendekatan berlapis. Keuntungannya adalah dapat membagi sistem operasi menjadi beberapa tingkat lapisan yang setiap lapisannya memiliki fungsi yang berbeda. Dengan pembagian tersebut, mempermudah dalam menangani jika ada kesalahan pada sistem yang berjalan. Pendekatan berlapis membuat rancangan dan debugging menjadi sederhana sehingga desain dan sistem yang dijalankan dapat diimplementasikan menjadi lebih sederhana. Kelemahannya yaitu fungsi sistem operasi harus ada di setiap lapisan. Jika terjadi kesalahan, semua lapisan bisa mengulang pengerjaan sistem.
Beberapa contoh yang menggunakan sistem pendekatan berlapis adalah TCP/IP, aplikasi web, dan Unix. Kategori utama pada layanan dan fungsi yang disediakan operasi sistem. Layanan dan fungsi yang disediakan oleh sistem operasi dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada Operating System Service for User. Fungsi ini memprioritaskan pada kemudahan user dalam menggunakan sistem operasi. Fungsi-fungsi tersebut ialah user interface, program execution, input-output operation, file system manipulation, communication, dan error detection. Yang kedua ada Operating System Service Efficient Operation of the System. Fungsi ini memprioritaskan pada efisiensi ketika menjalankan suatu program pada sistem. Sistem dapat memperoleh keefisiensian dengan membagi resource atau sumber daya komputer ke operasi yang berbeda-beda. Adapun fungsi tersebut ialah resource allocation, logging, dan protection and security. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketujuh ada metode umum untuk meneruskan parameter. Dalam meneruskan parameter ada 3 metode. Yang pertama, parameter diteruskan atau disimpan melalui register. Pada metode ini, parameter akan diteruskan ke OS melalui register. Register merupakan memori khusus yang kinerjanya sangat cepat, tetapi kapasitas penyimpanannya cukup kecil. Metode ini memiliki batasan pada panjang atau banyaknya parameter, karena penyimpanan pada register cukup kecil. Yang kedua, parameter akan disimpan dalam blok atau tabel pada memori utama. Pada metode ini, parameter disimpan di blok atau tabel khusus untuk parameter yang berada di memori utama. Setelah itu, alamat parameter yang berada di blok atau tabel akan diteruskan ke register. Metode ini tidak memiliki batasan atau panjang atau banyaknya parameter. Yang ketiga, parameter diletakkan di stack. Pada metode ini, parameter akan diletakkan di stack oleh OS. Ketika parameter akan digunakan, maka OS akan mengeluarkan parameter tersebut untuk diproses. Metode ini juga tidak memiliki batasan pada panjang atau banyaknya parameter. Lalu selanjutnya, ada 5 fitur yang disediakan sistem operasi. Tujuan dari kelima fitur ini adalah untuk menambah kenyamanan pengguna. Yang pertama ada eksekusi program. Dengan layanan ini, pengguna dapat menjalankan program yang sedang dikembangkan dengan nyaman. Tetapi program dengan level pengguna tidak dapat mengalokasikan waktu CPU dengan tepat dengan layanan ini. Pengguna dapat menjalankan program yang sedang dikembangkan dengan nyaman. Next saja. Yang kedua ada operasi I/O. Memungkinkan sistem operasi untuk menyediakan layanan yang dapat mengendalikan perangkat I/O, karena mungkin saja semua program membutuhkan input atau output yang dihasilkan oleh perangkat I/O. Tetapi program dengan level pengguna tidak dapat mengendalikan perangkat I/O secara langsung, dan untuk beberapa perangkat I/O diperlukan beberapa fitur tambahan. Lalu yang ketiga ada manipulasi berkas sistem. Sistem operasi mengatur tugas yang berkaitan dengan berkas seperti membuat, menghapus, membuka, menulis, dan sebagainya. Jadi pengguna dapat melihat ketika prosesnya sudah selesai. Oleh karena itu, pengguna tidak perlu mencari tahu detail dari sistem penyimpanan. Sayangnya, program buatan user tidak dapat dibuat untuk mengalokasikan tempat secara bebas ketika tersedia dan tidak dapat mengosongkan tempat setelah dihapus. Yang keempat ada komunikasi. Ketika suatu proses memerlukan komunikasi satu sama lain, maka sistem operasi akan mengatur jalannya komunikasi tersebut. Karena komunikasi ini berbentuk data, maka memerlukan akses ke perangkat jaringan,
tetapi program dengan level pengguna tidak dapat menyediakannya. Selanjutnya, firmware dapat digunakan untuk menyimpan sistem operasi. Firmware biasa juga disebut dengan perangkat tegar, adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengendalikan perangkat keras. Firmware merupakan instruksi singkat yang disimpan dalam ROM. Firmware juga dapat digunakan untuk menyimpan sistem operasi, ketika perangkat tidak memiliki penyimpanan untuk sistem, seperti pada smartphone dan sebagainya. Boot manager dalam sistem operasi. Dalam sistem operasi biasanya ditemukan sebuah program yang bernama boot manager. Program ini biasanya digunakan untuk multiply boot. Pengguna juga dapat mengatur dan menentukan proses booting yang akan dijalankan oleh komputer dengan program ini. Untuk dapat boot ke sistem operasi, boot manager harus disimpan di dalam lokasi tertentu pada disk agar dapat dikendalikan sebagai sistem startup. Boot manager juga dapat memilih boot otomatis ke sistem operasi default jika pengguna tidak memilih sistem operasi mana yang ingin dijalankan. Untuk chapter 2 sekian, selanjutnya dilanjutkan ke chapter 3 dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Mbak. Yang pertama ada dengan menggunakan program yang ditunjukkan pada gambar 3.30 menjelaskan output yang dihasilkan pada line A. Hasil pada line A adalah 5 karena pada saat child process memperbarui salinan nilai. Child process hanya menambahkan salinan dari program indukan. Lalu yang kedua ada termasuk proses induk awal, berapa banyak proses yang dibuat oleh program yang ditunjukkan pada gambar 3.31. Yang terdapat dalam gambar ada 8 proses yang bisa dibuat. Lalu yang ketiga, versi asli sistem operasi iOS seluler Apple tidak menyediakan sarana pemrosesan bersamaan. 3 komplikasi utama yang ditambahkan oleh pemrosesan bersamaan ke sistem operasi. Yang pertama, karena beberapa proses berjalan secara bersamaan pada sistem operasi memerlukan pelacakan semua ruang penyimpanan yang dialamatkan pada memori utama untuk mencegah proses bercampur dengan yang lain atau menggunakan informasi yang disimpan untuk proses lain yang sedang berjalan. Pergantian konteks antara dua proses simultan membutuhkan waktu yang cukup untuk menemukan dan memelihara nilai register untuk menjalankan program. Komunikasi berkelanjutan antara sistem operasi dan blok kontrol program dapat membebani sistem. Proses yang membutuhkan blok data besar untuk dieksekusi dapat memasuki kebutuhan untuk menunggu sumber daya yang dibebaskan oleh proses lain. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Beberapa komputer menyediakan beberapa set register. Jelaskan apa yang terjadi ketika saklar konteks terjadi jika konteks baru sudah dimuat ke salah satu set register. Apa yang terjadi? Pointer CPU register yang saat ini atau current register set diubah untuk point atau menunjuk ke set yang berisi konteks baru, yang mana membutuhkan waktu sangat singkat. Jika konteksnya ada di memori, maka salah satu konteks dalam set register harus dipilih dan dipindahkan ke memori. Dan konteks baru harus dimuat dari memori ke dalam set. Proses ini memakan waktu sedikit lebih lama daripada sistem dengan satu set register. Lalu soal nomor 5, ketika membuat sebuah proses baru menggunakan operasi fork, mana dari status berikut yang dibagi antara proses induk dari proses anak? Jawabannya ketika sebuah proses menggunakan operasi fork untuk membuat sebuah proses baru
akan dimuat ke tempat memori yang terpisah. Shared memory segments terbagi menjadi proses induk dan proses anak. Sedangkan jawaban A stack dan jawaban B heap hanya untuk proses baru saja. Algoritma untuk memastikan semantic exactly once pada eksekusi RPC. Dalam RPC terdapat semantik yang biasa disebut tepat sekali atau exactly once, di mana panggilan hanya dilakukan sebanyak satu kali saja atau tepat satu kali saja. Algoritma untuk memastikan hal ini menggabungkan antara skema acknowledgement, ACK, dan timestamp, stempel waktu, yang menampilkan waktu ketika timestamp diambil. Atau bisa juga perhitung waktu lainnya yang dapat membuat server membedakan antara pesan duplikat. Tujuannya adalah agar klien mengirim RPC ke server bersamaan dengan timestamp. Klien juga akan memulai timeout, tindakan yang akan terjadi setelah beberapa waktu yang ditentukan. Kemudian klien akan menunggu dua kemungkinan, yaitu klien akan menerima ACK dari server yang menunjukkan bahwa prosedur jarak jauh telah dilakukan atau waktu telah habis. Jika waktu habis, maka server tidak dapat prosedur jarak jauh sehingga klien memanggil RPC untuk kedua kalinya dan mengirimkan timestamp berikutnya. Ada dua alasan klien tidak dapat menerima ACK, yaitu RPC asli tidak pernah diterima oleh server. Dalam situasi ini, penggunaan ACK memungkinkan server menerima dan melakukan RPC. RPC diterima dengan benar dan dijalankan oleh server, tetapi ACK hilang. Dalam situasi ini, server akan menerima RPC duplikat dan menggunakan timestamp untuk mengidentifikasinya sebagai duplikat agar tidak mengulang RPC. Selanjutnya, server harus mengirim ACK kedua kembali ke klien untuk memberitahu klien bahwa RPC telah dilakukan. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Silakan Mas Rizky, bisa dilanjut. Baik, mungkin karena Mas Rizky ada kendala, saya lanjutkan. Jadi soal selanjutnya mekanisme untuk menggunakan untuk selanjutnya tindakan mekanisme untuk menggunakan semantik exactly one untuk eksekusi RPC. Mekanisme yang diperlukan untuk menggunakan semantik tepat sekali atau exactly once dalam mengeksekusi RPC jika sistem rentan terhadap kegagalan server, yaitu server harus melacak informasi penyimpanan yang konsisten seperti log disk untuk jenis operasi RPC. Status operasi tersebut berhasil atau gagal dan
hasil yang terkait dengan operasi tersebut. Ketika terjadi server crash atau pesan RPC diterima, server akan dapat memeriksa apakah RPC telah dilakukan sebelumnya dan dapat menjamin semantik tepat sekali untuk mengeksekusi RPC. Tindakan yang diambil oleh kernel untuk beralih konteks antar proses. Ketika ada interupsi pada sistem operasi, CPU mengubah tugas yang dijalankan dengan menjalankan mode kernel. Kernel akan melayani interupsi dan melakukan pemulihan pada proses yang sempat berhenti. Saat interupsi berjalan, sistem harus menyimpan konteks yang dijalankan pada prosesor. Ketika proses selesai, maka konteks bisa dipulihkan. Dibutuhkan penyimpanan status dari proses yang sedang berjalan dan pemulihan status dari proses yang berbeda untuk mengalihkan CPU ke proses lain. Proses ini disebut pengalihan konteks. Saat pengalihan konteks, kernel perlu menyimpan proses konteks sebelumnya pada PCB dan menyimpan proses baru dari konteks yang akan dijalankan. Prosesor menyediakan beberapa set register, sehingga pengalihan konteks dapat dipercepat hanya dengan mengganti set register nama yang sedang digunakan. Sistem operasi akan memanggil proses selanjutnya yang akan dijalankan dari PCB dan mengambil register. Proses pemulihan ini menjadikan prosesor kembali ke keadaan awal. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Raja. Silakan Mas. Baik, selanjutnya ada pohon proses untuk mendapatkan informasi proses pada sistem Unix dan Linux dengan menggunakan perintah PSIL. Hasil yang didapatkan akan sangat bervariasi. Suatu proses dapat menciptakan proses baru lagi dengan panggilan sistem create process selama proses dijalankan. Proses pembuatan disebut proses induk dan proses baru disebut anak proses. Dari proses baru ini akan menciptakan proses lain yaitu menciptakan pohon proses. Sistem operasi termasuk Unix akan mengidentifikasi proses-proses PID. Pada gambar di bawah ini merupakan pohon proses dari turunan dari sistem Unix. Dalam proses terdapat proses CAD untuk mengelola memori dan sistem file. Proses CAD untuk menciptakan proses init sebagai proses induk root untuk semua proses. DT login untuk proses yang mewakili layar login pengguna. Peran proses init atau sistem D pada sistem Unix dan Linux sehubungan dengan penghentian proses. Init atau sistem D adalah sumber di mana semua proses, baik di sistem Unix maupun Linux, init selalu memiliki PID 1. Saat booting sistem, init merupakan proses pertama yang akan dijalankan oleh kernel. Setelah sistem selesai di booting, maka init akan membuat proses lain untuk layanan tambahan web, server SSH, server cetak, dan lainnya. Init sangat membantu dalam sistem Linux karena memberikan banyak layanan, sehingga lebih memudahkan dalam menjalankan sebuah proses. Proses init akan terus dijalankan hingga sistem diberhentikan atau dimatikan. Sekian untuk bab 3, mungkin bisa dilanjut ke bab 4. Karena Mas Rizky-nya masih ada kendala, mungkin saya lanjutkan dulu. Yang pertama ada perbandingan single thread dan multi-thread dalam beberapa program. Solusi single threaded hanya dapat dilakukan pada satu perhitungan dalam satu waktu. Sementara itu, multi-threaded dapat melakukan beberapa perhitungan dalam satu waktu. Kinerja akan meningkat ketika salah satu task diberhentikan.
Berikut beberapa contoh perbandingan antara single-threaded dan multi-threaded pada beberapa program. Yang pertama pada web browser. Pada multi-thread dapat membagi tampilan halaman web menjadi beberapa bagian konten dalam satu halaman. Seperti konten halaman yaitu teks, gambar, video, iklan, dan lainnya dari jaringan dan cache browser. Yang kedua, dalam compiler. Dalam multithread, compiler dapat melakukan analisis leksikal dan analisis sintaks secara bersamaan. Yang ketiga, pada mesin database. Dapat membaca dan mengurai query pengguna ketika thread lainnya sedang melakukan baca atau menulis query ke atau dari tabel database. Yang kedua ada hukum Ahmad-Dahl. Hukum Ahmad-Dahl adalah hukum yang digunakan untuk menghitung peningkatan performa pada suatu komputer. Hukum ini ditemukan oleh Gene Ahmad-Dahl pada tahun 1967 yang berguna untuk menghitung speed up yang dilakukan dengan rumus yang sudah tertera. Contoh penggunaannya yaitu hitunglah peningkatan percepatan aplikasi yang memiliki komponen paralel sebanyak 60% untuk A. 2 core prosesor dan B. 4 core prosesor. Karena F 0,6 maka 1 dikurangi F sama dengan 0,4. Untuk menghitung 2 core prosesor, maka speed up kurang dari 1 per 0,4 plus 0,6 per 2. Hasilnya yaitu 1,43. Untuk yang 4 core prosesor, speed up kurang dari 1 per 0,4 ditambah 0,6 per 4. Maka hasilnya 1,82. Multithread pada browser. Multithread yang terjadi pada web browser berjalan dengan melakukan paralelisme data dan bukan berbeda task. Maksudnya, setiap thread melakukan task yang sama namun hanya datanya saja yang berbeda, seperti gambar, teks, video, periklanan, dan lain sebagainya dilakukan dalam satu task yang sama tapi datanya berbeda. Perbedaan antara utas tingkat pengguna dan utas tingkat kernel. Perbedaan utas tingkat pengguna dan utas tingkat kernel. Yang pertama, utas tingkat pengguna didukung oleh kernel dan untuk pengelolaannya tidak ada dukungan dari kernel. Sedangkan utas kernel didukung sistem operasi dan sistem operasi juga melakukan pengelolaan secara langsung. Yang kedua, utas tingkat pengguna mendukung pemetaan many to one, sedangkan utas tingkat kernel mendukung pemetaan one to one. Yang ketiga, utas tingkat pengguna tidak dijalankan pada sistem operasi, sedangkan utas tingkat kernel dijalankan pada sistem operasi. Untuk pengelolaan informasi konteks yang lebih unggul adalah utas tingkat pengguna, karena proses yang terjadi di utas tingkat pengguna lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan utas tingkat kernel. Pada utas tingkat kernel, pengelolaan menjadi lebih lambat karena semua proses dikelola oleh kernel. Tindakan yang diambil oleh kernel untuk beralih konteks antara utas tingkat kernel. Peralihan konteks antara utas tingkat kernel membutuhkan penyimpanan konteks. Ketika interupsi dijalankan, sistem perlu menyimpan konteks dari proses interupsi yang dijalankan pada CPU. Setelah menyimpan konteks CPU, dapat diganti ke proses lain, sehingga CPU beralih untuk mengerjakan proses yang baru. Inilah yang disebut dengan peralihan konteks. Saat terjadi peralihan konteks, kernel akan menyimpan konteks sebelumnya di PCB dan menyimpan konteks yang telah dijadwalkan. Hardware mempengaruhi waktu peralihan konteks. Peralihan konteks menyebabkan overhead karena proses yang dijalankan oleh sistem tidak terlalu berguna.
Dua contoh program yang mana single-threaded solution dapat bekerja lebih baik daripada multi-threading. Yang pertama ada server web yang melayani permintaan di setiap thread terpisah. Yang kedua ada aplikasi paralel seperti perkalian matriks yang mana bagian yang berbeda dari matriks dapat dikerjakan secara paralel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dalam keadaan apa solusi multi-threaded menggunakan beberapa kernel thread memberikan kinerja yang lebih baik daripada solusi single thread pada sistem prosesor tunggal. Ketika thread kernel mengalami kesalahan halaman, thread kernel lain dapat diaktifkan. Di lain sisi, proses single thread tidak mampu melakukan pekerjaan ketika kesalahan halaman terjadi. Oleh karena itu, dalam skenario di mana program mungkin sering mengalami kesalahan halaman atau harus menunggu sistem lainnya bekerja, solusi multithread akan berkinerja lebih baik bahkan pada sistem prosesor tunggal. Selanjutnya, manakah dari komponen status program berikut yang dibagikan di thread dalam proses multithread? Yaitu global variables dan heap memory merupakan komponen yang dibagikan dalam proses multithread. Selanjutnya dilanjutkan dok. Baik, resource yang digunakan saat thread dibuat dan perbedaan resource dari yang digunakan saat proses. Pembuatan thread menggunakan lebih sedikit sumber daya daripada pembuatan proses, karena thread lebih kecil dari sebuah proses. Pembuatan proses membutuhkan pengalokasian blok kontrol proses atau PCB. PCB mencakup peta memori, daftar file yang terbuka, dan lingkungan variabel. Mengalokasikan dan mengelola peta memori merupakan aktivitas yang paling memakan waktu. Membuat utas pengguna atau kernel melibatkan pengalokasian struktur data kecil untuk menampung set register, stack, dan prioritas. Asumsikan bahwa sistem operasi memetakan utas tingkat pengguna ke kernel menggunakan metode many-to-many atau banyak ke banyak, dan pemetaan dilakukan melalui LWP. Selanjutnya, sistem memungkinkan pengembang untuk membuat real-time thread untuk digunakan dalam sistem waktu nyata atau real time. Apakah perlu mengingat waktu nyata thread ke LWP? Jelaskan. Pada aplikasi berbasis real time, waktu memiliki peranan yang penting. Jika utas ditandai sebagai waktu nyata tetapi tidak terikat pada LWP, utas mungkin harus menunggu untuk dilampirkan ke LWP sebelum dijalankan. Dengan mengikat LWP ke utas real time, Anda memastikan utas akan dapat berjalan dengan penundaan minimal. Dengan demikian, dapat dikatakan thread terpasang LWP diperlukan dalam sistem. Sekian untuk practice exercise pada chapter 4. Selanjutnya dilanjutkan ke practice exercise yang kelima dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Algoritma penjadwalan CPU menentukan perintah untuk eksekusi proses terjadwalnya. Diberikan N proses yang dijadwalkan pada satu prosesor. Berapa banyak jadwal berbeda yang mungkin? Berikan rumus dalam hal N. Banyaknya jadwal yang mungkin untuk melakukan proses adalah N faktorial. Rumusnya N faktorial N dikali N-1 dikali N-2 kali N-3 dan seterusnya sampai kalikan 1. Lalu selanjutnya ada perbedaan antara penjadwalan preemptif dan non-preemptif. Penjadwalan non-preemptif ketika proses di CPU, proses akan dialihkan dari proses yang berjalan ke status menunggu atau wait. Selama proses dijalankan, proses tidak akan disela oleh proses lain hingga selesai.
Sedangkan penjadwalan primitif ketika proses di CPU, proses dapat dialihkan ke proses yang lainnya. Proses yang mengambil alih akan diselesaikan lebih dahulu oleh CPU. Proses yang tadi sempat diambil alih dapat melanjutkan prosesnya jika proses yang menyela sudah selesai. Dalam menjawab pertanyaan, gunakan penjadwalan non-primitif dan dasarkan semua keputusan pada informasi yang Anda miliki pada saat keputusan harus dibuat. Untuk P1, burst time 0,1, priority 8. P2, burst time 0,4, priority 4. P3, burst time 1,0, priority 1. Yang A, waktu penyelesaian average turnaround time pada penjadwalan FCFS. Gantt chart untuk P1 8, P2 12, P3 13. Turnaround time P1 8 dikurangi 1, 8. P2 12 min 0,1, 11,6. Untuk P3 13 min 1 sama dengan 12. Setelah itu dimasukkan ke rumusnya. 8 ditambah 11,6 tambah 12 per 3. 31,6 per 3 sama dengan 10,53. Yang P waktu penyelesaian dengan algoritma penjadwalan SJF. Untuk Gantt chart P1 8, P2 9, dan P3-nya 13. Turnaround time untuk P1 8 min 0 sama dengan 8, P2 13 min 0,4 sama dengan 12 min 6. Lalu untuk P3 9 min 1 sama dengan 8. Dimasukkan rumusnya lagi, maka 8 ditambah 12,6 ditambah 8 per 3 sama dengan 28,6 per 3, hasilnya 9,53. Next, Mas. Halaman selanjutnya, Mas. Yang C. Yang selanjutnya, algoritma SJF seharusnya meningkatkan kinerja, tetapi perhatikan bahwa kami memilih untuk menjalankan proses P1 pada waktu 0 karena tidak tahu bahwa dua proses yang lebih pendek akan segera tiba. Hitung berapa rata-rata waktu penyelesaian jika CPU dibiarkan menganggur untuk 1 unit pertama dan kemudian penjadwalan SJF digunakan. Ingat bahwa proses P1 dan P2 sedang menunggu selama waktu idle ini, sehingga waktu tunggu mereka dapat meningkat. Didapatkan Gantt chart untuk P1 1, P3 2, P2 6, P1 14. Untuk turnaround time, P1 14 min 0 sama dengan 14, P2 6 min 0,4 sama dengan 5,6, dan untuk P3 2 min 1 sama dengan 1. Setelah itu dimasukkan rumusnya lagi. Dari 14 ditambah 5,6 ditambah 1 per 3 sama dengan 20,6 per 3 dihasilkan 6,86. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan.
pertimbangkan rangkaian proses berikut dengan panjang CPU burst waktu yang diberikan dalam milidetik. Proses diasumsikan telah tiba dalam urutan P1, P2, P3, P4, P5 semua pada waktu 0. Yang A, gambar 4 bagan yang mengilustrasikan pelaksanaan proses ini menggunakan algoritma penjadwalan FCFS SJF, prioritas non-preemptif, angka prioritas lebih besar menyiratkan prioritas yang lebih tinggi, dan RR kuantum sama dengan 2. Untuk yang FCFS P1 0, P2 2, P3 3, P4 11, P5 15. Yang SJF seperti ini dan yang RR seperti ini. Berapa waktu penyelesaian setiap proses untuk masing-masing algoritma penjadwalan bagian A? Untuk menjawab bagian yang B ini kita membuat tabel untuk FCSS yang P1 2, P2 3, P3 11, P4 15, P5 15. SJF 3, 1, 20, 7, 12. RR 2, 3, 20, 13, 18. Prioritas 15, 20, 8, 19, 13. Yang C, berapakah waktu tunggu dari setiap proses untuk masing-masing algoritma penjadwalan ini? Untuk yang FCFS, waktu tunggunya itu 0, 2, 3, 11, lalu 15. SJF 1, 0, 12, 3, dan 7. RR 0, 2, 12, 9, 13. Untuk prioritasnya 13, 19, 0, 15, dan 18. Lalu yang D, manakah algoritma yang menghasilkan waktu tunggu rata-rata minimum untuk semua proses? Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa algoritma SJF memiliki waktu tunggu rata-rata paling pendek dengan rentang waktu 4,6 milidetik. Proses berikut sedang dijadwalkan menggunakan preemptive roundel algoritma penjadwalan Robin. Di sini ada tabel yaitu proses P1, P2, P3, P4, P5, P6, prioritas 40, 30, 30, 35, 5, 10, dan seterusnya. Setiap proses diberikan prioritas numerik dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan prioritas relatif yang lebih tinggi. Selain proses yang tercantum di bawah ini, sistem juga memiliki tugas menganggur yang tidak mengandung sumber daya CPU dan diidentifikasi sebagai pengganggu. Tugas ini memiliki prioritas 0 dan dijadwalkan setiap kali sistem tidak memiliki proses lain yang tersedia untuk dijalankan. Panjang dari kuantum waktu adalah 10 satuan. Jika suatu proses didahului oleh proses dengan prioritas lebih tinggi, proses yang didahulukan ditempatkan di akhir antrian. Ini untuk yang A, urutan penjadwalan proses menggunakan badan Grand. Lalu yang B, waktu penyelesaian untuk setiap proses. Waktu penyelesaian setiap proses pada P1 itu 20. Untuk P2 80 dikurang 25 maka 55. P3 60, P4 15, P5 20, dan P6 10. Dan waktu tunggu untuk setiap proses, untuk proses pertama itu 0, lalu 40, lalu 35, lalu pada proses keempat 0 lagi, pada proses kelima 10, dan proses keenam 0. Dan untuk tingkat pemanfaatan CPU yaitu 87,5%. Keuntungan memiliki ukuran kuantum waktu yang berbeda pada tingkat yang berbeda dari sistem antrian bertingkat. Proses yang membutuhkan servis lebih sering dapat berada dalam antrian dengan kuantum waktu yang kecil.
Proses tanpa perlu sering diservis dapat berada dalam antrian dengan kuantum yang lebih besar. Membutuhkan lebih sedikit saklar konteks untuk menyelesaikan pemrosesan dan dengan demikian membuat penggunaan komputer lebih efisien. Untuk soal selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Banyak algoritma penjadwalan CPU yang diparameterisasi. Misalnya algoritma RR membutuhkan parameter untuk menunjukkan irisan waktu. Oleh karena itu, algoritma ini benar-benar kumpulan algoritma, misalnya himpunan algoritma RR untuk semua irisan waktu dan seterusnya. Satu set algoritma dapat menyertakan yang lain, misalnya algoritma FCFS adalah algoritma RR dengan kuantum waktu tak terbatas. Jika ada hubungan antara pasangan set algoritma, apa hubungan tersebut? A. Prioritas dan SGF. B. Antrian umpan balik bertingkat dan FCFS. C. Prioritas dan FCFS. D. RR dan SGF. Di dalam satu set algoritma bisa jadi terdapat algoritma-algoritma yang lainnya. Contoh yang pertama yakni antara prioritas dan SGF. Prioritas tertinggi akan dimiliki oleh pekerjaan yang terpendek. Lalu FCFS dan antrian umpan balik multilevel. FCFS yang memiliki level MLFQ yang terendah. Contoh lain prioritas dan FCFS, di mana FCFS lah yang merupakan prioritas tertinggi dalam jangka waktu yang lama. Misalkan algoritma penjadwalan pada tingkat penjadwalan CPU jangka pendek mendukung proses-proses yang telah menggunakan waktu prosesor paling sedikit di masa yang lalu. Mengapa algoritma ini mendukung program I/O bound namun belum secara permanen men-starve CPU bound? Algoritma ini akan mendukung program yang I/O bound karena CPU burst yang relatif pendek di-request oleh mereka. Namun program yang terikat CPU tidak akan men-starve karena program yang terikat I/O akan relatif sering melepaskan CPU untuk melakukan I/O mereka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perbedaan antara penjadwalan PCS dan SCS. Penjadwalan PCS bertujuan untuk proses yang dilakukan secara lokal, demikian juga cara threaded library menjadwalkan thread-nya ke LWP yang tersedia. Sementara itu, penjadwalan SCS dilakukan oleh sistem operasi yang bertujuan untuk menjadwalkan beberapa kernel thread. Kedua model penjadwalan berbeda dalam sistem yang menggunakan many-to-one atau many-to-many. Tapi, PCS dan SCS akan menggunakan model yang sama jika sistem menggunakan one-to-one. Dalam penjadwalan Unix versi lama, diterapkan hubungan terbalik antara nomor prioritas dan prioritas. Maksudnya adalah semakin tinggi angka yang ditunjukkan, maka semakin rendah prioritasnya dan begitu juga sebaliknya. Untuk menghitung proses prioritas per detik, digunakan rumus yaitu penggunaan CPU terbaru per 2 ditambah basis, di mana basis adalah 60 dan penggunaan CPU terbaru mengacu pada nilai yang menunjukkan seberapa sering suatu proses telah menggunakan CPU sejak prioritas terakhir dihitung ulang. Misalkan ada penggunaan CPU baru-baru ini untuk proses P1 adalah 40, untuk P2 adalah 18, dan P3 10. Tentukan prioritas baru untuk ketiga proses ini ketika prioritas dihitung ulang. Berdasarkan informasi ini, penjadwalan Unix tradisional menaikkan atau menurunkan prioritas relatif dari proses terkait CPU. Penggunaan CPU yang mengacu pada beberapa seringnya suatu proses menggunakan CPU sejak terakhir dihitung.
Katakanlah penggunaan CPU terbaru untuk P1 adalah 40, P2 18, dan P3 10. Dan basisnya bernilai 60. Jika dihitung ulang dengan menggunakan rumus yang sudah disebutkan, maka prioritas yang ditetapkan untuk P1 bernilai 80, dan P2 bernilai 69, dan P3 bernilai 65. Dalam hal ini, penjadwal akan menurunkan prioritas relatif dari proses-proses yang terikat dengan CPU. Sekian untuk bab 5, selanjutnya akan dilanjutkan bab 6 oleh teman saya. Yang pertama yaitu 3 contoh deadlock yang tidak terkait dengan lingkungan sistem komputer. Dalam sistem operasi terdapat sebuah istilah yang disebut deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses di dalam sebuah sistem operasi. Deadlock terjadi karena proses yang satu menunggu resource yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu resource yang dipegang oleh proses tersebut. Contoh deadlock dalam kehidupan sehari-hari yaitu 2 mobil yang melintasi jembatan satu jalur dari arah yang berlawanan. Yang kedua, seseorang menuruni tangga sementara orang lain menaiki tangga. Yang ketiga, 2 kereta api berjalan berpapasan satu sama lain di jalur yang sama. Penyelesaian sistem yang tidak aman tanpa memasuki deadlock. Sistem yang tidak aman belum tentu menyebabkan deadlock. Hanya saja tidak ada jaminan bahwa deadlock tidak akan terjadi. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa sistem dalam keadaan tidak aman masih memungkinkan semua proses selesai tanpa terjadi deadlock. Misalkan sistem memiliki 12 resource yang dialokasikan di antara proses P0, P1, dan P2. Sumber daya dialokasikan sesuai dengan kebijakan berikut. Untuk P0 yang maksimal yaitu 10, tersedia 5 dan diperlukan 5. Untuk P1 maksimal 4, yang tersedia 2 dan yang diperlukan ialah 2. Lalu untuk P2 maksimal 9, tersedia 3 dan diperlukan 6. Saat hanya 2 resource yang tersedia, sistem ini berada dalam keadaan tidak aman karena proses P1 dapat diselesaikan dan menyebabkan 4 resource terbebaskan, sehingga tidak ada jaminan untuk P0 dan P2 dapat diselesaikan. Namun ada kemungkinan yang menyebabkan suatu proses dapat melepaskan resource sebelum meminta lebih banyak, seperti proses P2 dapat melepaskan resource yang akan meningkatkan jumlah resource menjadi 5. Hal ini memungkinkan proses P0 untuk diselesaikan yang nantinya dapat membebaskan total 9 resource. Dengan demikian, proses P2 juga dapat diselesaikan. Snapshot. Untuk tabel snapshot yaitu alokasi terdapat alokasi maksimal dan tersedia untuk T0 yaitu 0012, 0012 dan 1520, T1 1000, 1750, T2 1354, 2356, T3 0632, 0652, T4 0014, 0656. Dalam sistem komputer terdapat istilah yang dikenal dengan nama snapshot. Snapshot sendiri adalah sebuah kondisi di mana sistem berada pada titik waktu tertentu. Hal ini dapat merujuk pada salinan aktual dari kondisi sistem atau kemampuan yang disediakan oleh sebuah sistem. Untuk menghitung nilai-nilai yang dihasilkan dari snapshot, salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk beberapa persoalan tertentu adalah algoritma Bunker. Berikut contoh beberapa persoalan yang menggunakan algoritma Bunker. Yang pertama, menentukan matriks diperlukan. Untuk dapat menghitung matriks diperlukan, dapat diambil dari hasil pengurangan nilai maksimal dengan nilai alokasi. Dengan begitu didapatkan hasil T0, T1, T2, T3, dan T4.
Yang kedua yaitu menentukan kondisi keamanan sistem. Untuk memeriksa keamanan suatu sistem dapat dilihat dulu nilai dari tersedia yaitu 1520. Seharusnya sebuah proses yang sudah selesai akan membebaskan semua resource yang sedang ditangani. Setelah itu tentukan urutan keamanan hingga memenuhi kriteria yang dibutuhkan, yaitu diperlukan kurang dari sama dengan tersedia. Karena nilai dari diperlukan T0 kurang dari sama dengan tersedia, maka T0 tersedia sama dengan tersedia plus alokasi T0 lalu sama dengan 1520 ditambah 0012 dan hasilnya 1532. Lalu untuk T2 kurang dari sama dan tersedia sama dengan 1532 ditambah 1354 sama dengan 2886. Untuk selanjutnya T3 kurang dari sama dengan tersedia yaitu 2886 ditambah 0632 dan hasilnya 214 Untuk T4 kurang dari sama dengan tersedia sama dengan 214 8 tambah 0014 sama dengan 214 T1 kurang dari sama dengan tersedia sama dengan 214 tambah 1000 sama dengan 314 Maka dari itu sistem tersebut aman dengan proses berurutan TO, T2, T3, T4, T1. Menghitung permintaan proses T1 yang tiba di 0420. Ketika sistem menerima permintaan proses untuk T1 dengan permintaan 0420, yang pertama dilakukan adalah memeriksa jika permintaan T1 kurang dari diperlukan. T1 0420 kurang dari sama dengan 0750 sama dengan bernilai true. Setelah itu periksa juga jika permintaan T1 kurang dari tersedia. T1 0420 kurang dari sama dengan 1520 bernilai true. Dengan demikian diperoleh nilai tersedia sama dengan tersedia dikurangi permintaan sama dengan 1520 dikurangi 0420 sama dengan 1100. Nilai alokasi T1 sama dengan alokasi T1 plus permintaan sama dengan 1000 kurangi 0420 sama dengan 1420. Nilai diperlukan T1 sama dengan diperlukan T1 dikurangi permintaan sama dengan 0750 dikurangi 0420 sama dengan 0330. Dengan demikian sistem akan tetap dalam keadaan aman dan dengan urutan proses T0, T2, T3, T4, T1. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada metode yang mungkin untuk mencegah deadlock adalah dengan memiliki satu higher order resource yang harus diminta sebelum resource lainnya. Misalnya, jika banyak thread mencoba mengakses objek sinkronisasi A sampai E, deadlock mungkin terjadi. Objek sinkronisasi tersebut dapat mencakup mutex, semapur, variabel kondisi, dan sejenisnya. Kita dapat mencegah deadlock dengan menambahkan objek ke-6, yaitu F. Setiap kali sebuah thread ingin memperoleh kunci sinkronisasi untuk objek apapun, A sampai dengan E, ia harus terlebih dahulu memperoleh kunci untuk objek F. Solusi ini dikenal sebagai penahanan. Kunci untuk objek A sampai dengan E terkandung di dalam kunci untuk objek F. Bandingkan skema ini dengan lingkaran tunggu skema bagian 854. Kemungkinan hal tersebut bukanlah merupakan solusi yang baik karena menghasilkan scope yang terlalu besar. Lebih baik mendefinisikan locking dengan cakupan sesempit mungkin. Buktikan bahwa algoritma keamanan yang disajikan dalam bagian 8.6.3 memerlukan orde operasi M kali N kuadrat. Di bawah ini menyediakan kode Java yang mengimplementasikan algoritma keamanan Bunkers algoritma. For int i sama dengan 0, i kurang dari n, maka i plus plus. For int j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. If
if not finished, J boolean temp sama dengan true. For int k sama dengan 0, k kurang dari m, k plus plus. If need J, k lebih dari work k, temp sama dengan false. If temp finish J sama dengan true. For int x sama dengan 0, x kurang dari m, x plus plus, work x tambah sama dengan work jx. Pertimbangkan sistem komputer yang menjalankan 5.000 pekerjaan per bulan tanpa skema pencegahan kebuntuan atau penghindaran kebuntuan. Terjadi kebuntuan sekitar 2 kali per bulan dan operator harus menghentikan dan menjalankan kembali sekitar 10 pekerjaan per kebuntuan. Setiap pekerjaan bernilai sekitar $2 atau dalam waktu CPU. Dan pekerjaan dihentikan cenderung sekitar setengah selesai ketika mereka dibatalkan. Seorang pemrogram sistem telah memperkirakan bahwa penghindaran kebuntuan algoritma seperti algoritma Bankir dapat dipasang di sistem dengan peningkatan rata-rata waktu pelaksanaan per pekerjaan sekitar 10%. Karena alat berat saat ini memiliki waktu idle 30%, semua 5.000 pekerjaan per bulan masih bisa dijalankan, meskipun waktu penyelesaian akan meningkat rata-rata sekitar 20%. Argumen untuk menginstal penghindaran kebuntuan dalam sistem adalah bahwa kita bisa memastikan kebuntuan tidak akan pernah terjadi. Selain itu, meskipun peningkatan waktu penyelesaian, semua 5.000 pekerjaan masih bisa berjalan. Argumen yang menentang pemasangan perangkat lunak penghindar kebuntuan adalah bahwa kebuntuan jarang terjadi dan biayanya kecil ketika terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dapatkah suatu sistem mendeteksi bahwa beberapa prosesnya mengalami starving? Jika iya, jelaskan bagaimana itu bisa. Jika tidak, jelaskan bagaimana sistemnya dapat mengatasi masalah starvation tersebut. Jawabannya adalah tidak, karena sistem tidak dapat mendeteksi masa depan dari proses apapun. Meskipun menjaga beberapa jenis statistik dari proses, hampir mustahil untuk mengetahui apakah suatu proses telah membuat kemajuan atau tidak. Tapi starvation bisa dicegah dengan preemption atau rollback. Kita harus menjaga rollback untuk setiap proses. Ini bisa menjadi tugas yang berat. Tetapi ketika suatu proses mengalami deadlock atau starvation, kita dapat muternya kembali. Dalam hal preemption, proses harus preemptif. Jika tidak, maka akan masuk ke situasi deadlock. Pertimbangkan kebijakan alokasi sumber daya berikut. Permintaan dan rilis untuk sumber daya diperbolehkan setiap saat. Jika permintaan sumber daya tidak dapat puas karena sumber daya tidak tersedia, maka kami memeriksa apapun proses yang diblokir, menunggu sumber daya. Jika mereka memiliki yang diinginkan sumber daya, maka sumber daya ini diambil dari mereka dan diberikan ke proses permintaan. Vektor sumber daya yang prosesnya menunggu ditingkatkan untuk memasukkan sumber daya yang diambil. Misalnya, pertimbangkan sistem dengan 3 jenis sumber daya dan vektor tersedia diinisialisasi ke 422 jika proses P0 meminta 221, itu mendapat mereka. Jika P1 meminta 101, ia mendapatkannya. Kemudian jika P0 meminta 001, maka diblokir, sumber daya tidak tersedia. Jika P2 sekarang meminta 200, ia mendapat tersedia 100, dan 1 yang dialokasikan ke P0 karena P0 diblokir. Vektor alokasi P0 turun ke 121 dan vektor kebutuhannya naik ke 101.
Apakah bisa terjadi deadlock? Jika iya, berikan contohnya. Jika tidak, tentukan kondisi yang tidak dapat terjadi. Deadlock, jawabannya adalah deadlock tidak dapat terjadi karena ada preemption. Selanjutnya, bisakah pemblokiran tanpa batas terjadi? Iya, karena suatu proses mungkin tidak pernah memperoleh sumber daya yang dibutuhkan jika mereka terus-menerus didahului oleh serangkaian permintaan seperti itu dari proses C. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Pertimbangkan snapshot dari suatu sistem. Allocation ABCD, max-nya ABCD. T0 3014, max-nya 5117. T1 2210, max-nya 3211 dan seterusnya. Dengan menggunakan algoritma Bankir, tentukan apakah masing-masing status berikut tidak aman atau tidak. Jika keadaan aman, ilustrasikan urutan di mana utas dapat diselesaikan. Jika tidak, ilustrasikan mengapa keadaan tidak aman. Allocation ABCD, max-nya ABCD, need-nya ABCD. Untuk T0 3014, max-nya 5117, need-nya 2103. T1-nya 2210, max-nya 3211, need-nya 1001 dan seterusnya. Yang A available sama dengan 0301, tidak aman. Proses T2, T1, dan T3 dapat diselesaikan. Proses tidak ada yang tersisa untuk diselesaikan. Available 1002, aman. Proses T1, T2, dan T3 dapat diselesaikan. Proses T0 dan T4 juga bisa selesai. Untuk soal yang terakhir, misalkan Anda telah mengkodekan algoritma keamanan deadlock avoidance yang menentukan apakah suatu sistem dalam keadaan aman atau tidak, dan sekarang telah diminta untuk mengimplementasikan algoritma prediksi kebutuhan. Dapatkah Anda melakukan hanya dengan menggunakan kode algoritma keamanan dan mengubah max E sama dengan weighting E plus allocation E, di mana weighting E adalah vektor yang menentukan sumber daya untuk thread E yang sedang menunggu, dan allocation E seperti yang didefinisikan pada bagian 8.6. Jawabannya adalah iya. Max mewakili permintaan maksimum yang dapat dilakukan oleh suatu proses. Saat menghitung algoritma keamanan, digunakan matriks need untuk mewakili max allocation. Ada juga max sama dengan need plus allocation. Weighting matrix menunggu peran yang mirip dengan need matrix, sehingga max sama dengan weighting plus allocation. Begitu saja untuk chapter yang ke-6. Selanjutnya kita masuk ke yang chapter 7 dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Mas. Perbedaan antara alamat logis dan alamat fisik. Alamat logis adalah alamat yang dihasilkan oleh CPU, sedangkan alamat fisik yaitu alamat yang dilihat oleh unit memori dari memori dimuat ke register alamat memori. Alamat logis yang dihasilkan CPU akan diterjemahkan alat fisik dengan Memory Management Unit atau MMU. Alamat logis merujuk pada alamat abstrak, sedangkan alamat fisik merujuk pada alamat fisik sebenarnya dalam memori. Alamat logis terdapat dalam kisaran 0 sampai max, sedangkan alamat fisik terdapat dalam kisaran R plus 0 sampai R plus max untuk nilai dasar R. Alamat fisik dan logis mengikat alamat pada kompilasi waktu yang sama, tetapi memiliki skema yang berbeda ketika menggunakan alamat waktu eksekusi mengikat. Yang kedua, alasan ukuran halaman selalu pangkat 2. Ukuran halaman selalu pangkat 2 biasanya bervariasi, misalkan 4 KB dan 1 GB, tergantung pada perangkat keras. Penggunaan pangkat 2 untuk menerjemahkan alamat logis menjadi nomor halaman dan halaman offset. Setiap posisi bit mewakili pangkat 2. Pemisahan alamat di antara bit menghasilkan ukuran halaman yang merupakan pangkat 2.
Nomor halaman akan menjadi indeks dari tabel halaman, sedangkan halaman offset akan digabung dengan base address untuk mendefinisikan alamat fisik memori yang sebenarnya. Jika ukuran ruang alamat logis adalah 2M dan ukuran halamannya adalah 2N byte, maka N bit order tinggi dari alamat logis menunjukkan halaman nomor, dan N bit order rendah menunjukkan offset halaman. Lalu selanjutnya, program dalam sebuah sistem dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu kode dan data. CPU mengetahui apakah ia menginginkan instruksi, pengambilan instruksi, atau data, mengambil atau menyimpan data. Disediakan dua pasang register basis batas, instruksi, dan data. Pasangan register basis batas instruksi secara otomatis read-only, sehingga program dapat dibagi di antara pengguna yang berbeda. Keuntungan dan kerugian dari skema ini, yang pertama keuntungannya adalah perlindungan kode terhadap modifikasi yang salah serta mekanisme yang efektif untuk berbagi kode dan data. Misalnya, satu salinan editor atau compiler yang disimpan dalam memori, dan kode ini dapat digunakan oleh semua proses yang memerlukan akses ke editor atau kode compiler. Kelemahannya, kode dan data harus dipisahkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, jumlah bit yang terdapat pada logical address dan physical address. Pada logical address terdapat 16 bit dan pada physical address terdapat 5 bits. Lalu efek membiarkan dua entry dalam tabel halaman menunjuk ke bingkai halaman yang sama di memori. Dengan mengizinkan dua entry dalam tabel halaman untuk menunjuk ke bingkai halaman yang sama dalam memori, penggunaan dapat berbagai kode dan kata. Pengguna dapat berbagi kode dan data. Jika kode tersebut masuk kembali, banyak ruang memori dapat dihemat melalui penggunaan bersama program-program besar seperti editor teks, compiler, dan sistem database. Menyalin besar jumlah memori dapat dipengaruhi dengan memiliki tabel halaman yang berbeda, penunjuk ke lokasi memori yang sama. Namun, berbagai kode atau data non-reentrant berarti bahwa setiap pengguna memiliki akses ke kode dapat memodifikasinya, dan modifikasi ini akan tercermin dalam tanda kutip salinan pengguna lain. Untuk soal selanjutnya, urutan pertama, terbaik dan terburuk algoritma menempatkan proses berukuran 115 KB, 500 KB, 358 KB, dan seterusnya. Yang pertama, urutan pertama, 115 KB dimasukkan ke dalam partisi 300 KB, menyisakan 185 KB, 600 KB, 350 KB, 200 KB, 750 KB, 125 KB. 500 KB dimasukkan ke dalam partisi 600 KB, menyisakan 185 KB, 100 KB, 350 KB, 200 KB, 250 KB, 125 KB. 358 KB dimasukkan ke dalam partisi 750 KB, menyisakan 185 KB, 100 KB, 350 KB, 200 KB, 392 KB, 125 KB. 200 KB dimasukkan ke dalam partisi 350 KB, menyisakan 180 KB, 100 KB, 150 KB, dan untuk yang 230 KB, 392 KB, 125 KB. 375 KB dimasukkan ke dalam partisi 392 KB, menyisakan 185 KB, 100 KB, 150 KB, 200 KB, 17 KB, dan 175 KB. Lalu ada yang urutan terbaik, yaitu 115 KB dimasukkan ke dalam partisi 125 KB, menyisakan ini 300 KB, dan seterusnya. Nanti sisanya yang
Ini yang terakhir 10 KB. Lalu 500 KB dimasukkan ke dalam partisi 600 KB, misalkan 300 KB, dan yang di sini menjadi 100 KB. Lalu 358 KB dimasukkan ke dalam partisi 750 KB, itu menyisakan 300 KB, 100 KB, 350 KB, 200 KB, 392 KB, dan 10 KB. 300 KB dimasukkan ke dalam partisi 200 KB, akan misalkan 300 KB dan seterusnya, dan untuk yang di sini akan menghasilkan 0 KB. Lalu 137,5 KB dimasukkan ke dalam partisi 392 KB. Yang ini sama seperti yang di atas, cuman untuk yang di bawahnya itu yang ini 0 KB, ini 17 KB, dan yang ini tetap. Lalu untuk yang urutan terburuk ini seperti ini. Lalu untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Mas. Dengan asumsi 1 KB page size, berapa nomor halaman dan offset untuk referensi alamat berikut? A 3085 halaman sama dengan 3, offset sama dengan 13. B 42.095 halaman sama dengan 41 dan offsetnya 111. C 215.201 halaman 210 dan offsetnya 161. 650.000 halaman 634 dan offset 784, dan 2.001 halaman 1953 dan offset 129. Next, Mas. Sistem operasi BTV memiliki 21 bit virtual address, namun pada embedded device tertentu sistem operasi BTV hanya memiliki 16 bit physical address. Juga memiliki 2 KB page size. Berapa banyak entry pada tabel halaman 1 tingkat konvensional, dan B tabel halaman terbalik? Berapa jumlah maksimum memori fisik pada sistem operasi BTV? A. Pada tabel berlevel single yang konvensional memiliki 210 sama dengan 1024 entry. Lalu B. Pada tabel halaman terbalik mempunyai 25 sama dengan 32 entry. Jumlah yang maksimum di memori fisika adalah 216 sama dengan 65536 atau 64 KB. Menghitung logical address dan physical address. Misalnya ada sebuah logical address dengan page sebanyak 256 dan ukuran page besar 4 KB. Dipetakan ke dalam physical memory dengan 64 frames. Pertama, untuk menghitung bit yang diperlukan oleh logical address, besarnya ukuran page yaitu 4 KB. Maka untuk mengalamatkan 1 KB dibutuhkan 10 byte, ditambahkan 2 bit pada 4 KB, maka akan menjadi 12 bit, dan untuk setiap page dibutuhkan 8 bit, maka dari itu dibutuhkan setidaknya 20 bit untuk logical address. Sedangkan untuk physical address 64 frame hanya membutuhkan 6 bit tambahan. Dengan kata lain, hanya diperlukan 18 bit untuk physical address. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada menghitung entry dengan logical address dan physical address. Contohnya ada sebuah sistem komputer dengan logical address sebesar 32 bit dan ukuran peg 4 kilobit. Sistem mendukung hingga 512 MB physical memory. Untuk menghitung entry konvensional atau tabel single level peg, sistem memiliki logical address 32 bit dan peg dengan ukuran 4 KB atau 12 bit. Maka nilai dari single level peg adalah sebanyak 2/20 entry. Sedangkan untuk menghitung tabel inverted peg, sistem memiliki 512 MB atau 2/20
29 bit. Physical memory. Jadi, tabel inverted peg yang dimiliki sistem adalah 2^17 peg. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.